Yang akan mengajukan pertanyaan adalah paslon dengan nomor urut 2 kepada paslon nomor urut 4. Waktu 2 menit dari Bapak mulai berbicara. Disilakan. Baiklah, terima kasih. Paslon nomor urutan 4, kalau tadi saya simak ya, lebih terfokus ke pendidikan. Untuk itu saya mau menanyakan kepada paslon nomor 4, kira-kira pola apa yang akan dilakukan untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Agam sekiranya saudara terpilih nanti jadi bupati di Kabupaten Agam. Kemudian dengan kondisi sekarang COVID-19, anak-anak kita tidak bisa belajar dengan maksimal. Nah, ke depan dan seandainya ini terlalu lama, apa yang akan saudara lakukan seandainya nanti terpilih jadi bupati? Mungkin ada tambahan dari cukup. Baik, terima kasih paslon 2. Kita langsung ke paslon nomor 4 untuk memberikan jawaban. Waktu 2 menit dari Bapak mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari paslon nomor 2 pada kami paslon nomor 4, yaitu masalah pendidikan, pola apa yang akan kita lakukan jika kita terpilih menjadi bupati Kabupaten Agam. Dalam pola kurikulum tentu akan kita buat adanya kurikulum lokal selain kurikulum nasional, yaitu di tingkat SD dan SMP, karena wewenang daripada kepala daerah tingkat 2 adalah SD SMP. Kurikulum lokal yang dimaksud adalah selain daripada kurikulum nasional, yaitu kita akan berdayakan kurikulum adat, kurikulum agama selain kurikulum nasional di tingkat SD SMP. Misalnya kita akan tentukan nanti misalnya anak-anak tamat SD harus hafal Al-Quran misalnya 1 juz. Tamat SMP misalnya harus hafal 2 juz. Jadi mereka nanti waktu masuk ke SLTA sudah mempunyai basic-basic atau dasar-dasar tentang keislaman. Begitu juga tentang adat istiadat. Dari mulai SD SMP dia harus kita berdayakan misalnya bagaimana cara melakukan sambah menyambah di kampung-kampung, di rumah-rumah. Karena ke depan saya melihat kalau ini nggak kita berdayakan dari SD SMP, ke depan barangkali ada kegiatan yang ada di Kabupaten Agam mungkin nggak ada lagi sambah menyambah antar Nyi Latua atau Nyi Mama di negara terkait. Dan mengenai COVID-19, saya persilakan kepada Pak Wakil. Terima kasih Pak Ji. Berkaitan pendidikan dengan COVID, yang pertama adalah mudah-mudahan kita berharap kepada Allah ini segera berakhir. Yang kedua, ada kebiasaan baru yang kita terapkan secara nasional. Kebiasaan baru itu bukan kita harus tidak melakukan apa-apa, tetapi kita menjalankan standar COVID. Di beberapa wilayah nanti di Agam, kalau sudah memungkinkan dan tidak zona merah, kita laksanakan tatap muka. Kenapa kita harus takut? Laksanakan, yang penting adalah standar COVID itu. Sampai kapan kita tidak tatap muka kalau seperti itu? Baik, waktu sudah habis. Kita silahkan paslon untuk merespon dan memberikan tanggapan terhadap jawaban dari paslon nomor 4. Waktu 2 menit, disilakan. Baik, terima kasih. Saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh calon wakil bupati dengan nomor urut 4. Yang pertama, kita tahu zaman-zaman dulu kita melarang anak-anak kita untuk memakai Android. Nah, hari ini mereka butuh itu. Mereka butuh belajar dengan Android. Sementara dulu kita melarang. Itu satu. Yang kedua, kondisi kita di Agam terlalu banyak lokasi-lokasi yang ada sinyalnya. Nah, itu yang saya tanyakan. Tidak semudah apa yang disampaikan oleh calon wakil bupati nomor 4 tadi, karena kondisi daerah kita memang sangat sulit kita mencari sinyal, sehingga anak-anak kita yang sekarang berada di tempat-tempat yang jauh dari keramaian itu sangat sulit belajar. Mereka terpaksa mencari sinyal ke tempat-tempat ketinggian, sehingga pada akhirnya ada yang bisa belajar dengan maksimal, ada yang tidak belajar sama sekali. Ini dari kunjungan-kunjungan saya beberapa daerah itu terjadi. Rata-rata mereka mengeluhkan tidak bisa belajar
karena tidak ada sinyal. Nah, untuk itulah mungkin kalau menurut saya kita perlu membuat provider satu di beberapa daerah supaya nanti apabila terjadi sesuatu dengan kondisi-kondisi daerah kita, ini sinyalnya cukup terpenuhi. Itu mungkin yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Paslon nomor urut 2.